Ya, udah ya. Oke, shalom semua. Selamat siang menjelang sore di Belgia dan selamat malam di Indonesia ya. Kita kembali lagi di pengajaran Selasa di Zoom meeting WAFM. Kali ini kita kedatangan tamu dari Belgia yaitu Pak Ludovic Mardiono ya. Kita kenalnya Pak Lud dari GPI Belgia. Oke, sebelum kita kali ini temanya adalah No Condemnation in Christ. Sebelum kita ke Pak Lut, kita akan buka dulu dengan worship dari Blue Water, kemudian doa dari Dek Neni. Silakan Blue Water untuk. Shalom semuanya, shalom Pak Lut. Terima kasih dalam menyembah Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat kesempatan bisa menyembah Tuhan. Terima kasih. Dalam membawakan pujian untuk Tuhan, dimuliakan. Ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang bertata. Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, ku berserah Tuhan, ku bersyukur. Terima
Engkaulah Raja berdaulat atasi berserah untuk berdaulat atasi berserah Makasih Bro Walter. Oke, kemudian doa dari Dek Neni, silakan Dek Neni. Ada Neni. Mimi dipersilakan Kak Mimi. Neni kah? Mimi. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa atas kasih-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Bapak, Kau boleh mempersatukan kami di dalam Zoom ini Bapak. Bela apapun yang boleh kami dengarkan dari pembicara, dari hamba Bapak. Semuanya Kau berkati Yesus, Kau berkati hostnya, Kau berkati koneksinya Bapak. Agar semuanya boleh berjalan lancar Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang turut campur tangan dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga akhir. Biar Engkau yang ambil alih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Silakan Pak Lut. Ya, salam. Salam. Selamat. Semua lihat saya di sana. Clear Pak. Silakan lanjut. Tuhan. Terima kasih sudah ada kesempatan untuk bersama-sama di Zoom ini. Saya mau sharing sedikit tentang apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk saudara-saudariku semua di Indonesia nih ya, di Jakarta, Surabaya, Iya. Blora Pak. Blora, karena nggak ada videonya, jadi saya nggak bisa lihat ini. Mungkin bisa open cam. Silakan. Sendirian. Oke, ini anak-anak di Blora Pak. Rame. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam di Blora. Kalau Walter di mana Walter? Ya, saya di Tangerang, Pak. Tangerang. Oke. Halo, Pak. Sip. Cuman nggak pernah kameranya jelek jadi ketutup. Puji Tuhan. Oke. Saya mau cerita begini. Ya, kenalan dulu ya. Saya Lut, Pastor Lut. Saya gembala gereja yang ada di Brussel. Saya menikah dan dikaruniai 3 anak. Semuanya ada di Belgia. Saya asli orang Jawa Tengah. Tinggal di Belgia. Ya, salam semuanya ya. Saya mau sharing tentang apa yang selama ini juga saya renungkan. Ternyata begini, saudara-saudara. Paling tidak ada 2 model Tuhan yang coba ditawarkan oleh agama-agama. Ya. Paling tidak, tapi masih ada model-model yang lain, tapi yang mainstream, yang dominan itu ada 2 model Tuhan. Model Tuhan yang pertama itu adalah Tuhan yang suka kalau umatnya itu berkorban bagi Tuhan. Nah, Tuhan yang model ini, dia memerintahkan umatnya untuk berkorban bagi Tuhannya, untuk berani mati bagi Tuhan. Dan Tuhan model begini ini
digambarkan sebagai Tuhan yang haus darah. Tuhan seperti ini memerintahkan umatnya untuk membunuh, ya. Tuhan seperti ini itu adalah Tuhan yang menikmati korban, ya. Jadi umatnya dituntut untuk berkorban bagi Tuhannya. Ini model yang pertama. Lalu model Tuhan yang kedua yang ditawarkan oleh agama adalah Tuhan yang berkorban bagi umatnya. Ya. Tuhan yang berkorban bagi umatnya. Tuhan yang berkorban ini, dia tidak menuntut umatnya untuk mati bagi dia. Tetapi Tuhan seperti ini, dia mau mati bagi umatnya, supaya umatnya tidak mati. Dan Tuhan model yang kedua ini, yang berkorban bagi umatnya, Tuhan ini Tuhan yang memerintahkan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan seperti ini, dia tidak memerintahkan umatnya untuk membunuh satu dengan yang lain. Saudara sudah kebayang Tuhan model apa yang saudara ikuti sekarang ini? Ya, saya harap Tuhan yang saudara ikuti bukan Tuhan yang haus darah, bukan Tuhan yang menuntut umatnya untuk berkorban, tetapi Tuhan yang mau berkorban bagi umatnya. Nah, di mana kita bisa temui Tuhan yang menuntut korban? Tuhan yang menuntut umatnya untuk memberikan korban, persembahan. Kita bisa temui itu Tuhan di dalam perjanjian lama yang saudara dan saya baca. Tuhan di perjanjian lama yang disembah oleh Abraham, oleh Ishak, oleh Yakub, model Tuhan adalah Tuhan yang menikmati persembahan umatnya manusia, dan Tuhan ini kadang-kadang memerintahkan kalau dalam kondisi perang gitu ya, untuk membunuh, bahkan Daud diperintahkan untuk membunuh. Mungkin saudara lalu bingung dan bertanya kepada saya, kalau demikian berarti kita menyembah Tuhan yang suka membunuh dong Pak Lut? Tidak. Karena apa? Tuhan yang suka membunuh ada di dalam perjanjian lama dan diadopsi oleh beberapa agama yang lain, tetapi kekristenan kita, orang-orang Kristen, saudara dan saya, menyembah Tuhan yang mati, Tuhan yang mau mati bagi umatnya. Nah, ini keren. Tuhan seperti inilah yang keren. Nah, Tuhan seperti ini, Tuhan yang mau mati bagi umatnya, berkata kepada saudara dan saya, kamu nggak perlu mati, kamu jangan, tidak usah susah-susah untuk berkorban, untuk mati bagi saya, kata Tuhan seperti itu. Biar saya yang mati, biar saya yang menumpahkan darah. Karena apa? Karena darahmu nggak laku di surga. Gitu. Saudara mesti ingat, darahmu dan darah saya tidak laku di surga tanpa ada darahnya Kristus. Ya, Bapak Ibu. Saudara-saudara, ini masih sebagian besar ada di bawah saya usianya, kalau saya tidak salah. Masih semangat-semangatnya untuk mencari Tuhan. Nah, kalau gitu mungkin saudara bertanya, kalau demikian berarti kita menyembah Tuhan yang berbeda ya. Di perjanjian lama dan di perjanjian baru Tuhannya berbeda.
Tuhannya tidak berbeda. Bukankah Tuhan di Perjanjian Lama adalah Tuhan yang suka korban, yang memerintahkan umatnya untuk membunuh? Itu kan Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub yang kita sembah sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhannya sama. Tuhan di Perjanjian Lama dan Tuhan di Perjanjian Baru itu sama. Ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan di Perjanjian Lama itu Tuhan yang tadi saya jelaskan yang pertama tadi, dia adalah Tuhan yang suka memerintahkan kamu harus memberikan korban ini, korban itu, korban penghapus salah, korban penghapus dosa, potong domba, potong binatang, seperti itu. Dan kadang-kadang dia memerintahkan umatnya untuk membunuh. Dalam perang itu, Daud pernah diperintahkan juga, bunuhlah mereka semua. Gitu. Lalu, kan kalau Tuhannya tidak berubah, kita berarti menyembah Tuhan yang sama dong dengan Tuhan yang disembah oleh Daud, oleh Musa, dan lain-lain. Ya, Tuhannya tidak berbeda, namun ada yang beda. Yang beda apa? Yang beda bukan Tuhannya, tapi yang beda adalah di dalam Perjanjian Baru sudah ada juru damai. Nah, begitu. Mengapa kita mesti diperdamaikan? Nah, saya mau cerita dari Kejadian, dari kitab Kejadian sampai dengan munculnya Yohanes Pembaptis, singkat saja. Kalau saudara baca ya, Kejadian 1 sampai dengan Yohanes muncul di Perjanjian Lama, kalau saudara baca 5 pasal 1 hari, saudara butuh waktu setahun lebih. Ya. Saudara mau kita ada di Zoom setahun lebih di sini? Rasanya tidak ada yang mau kita di Zoom setahun lebih. Membaca dari Kejadian sampai Injil. Tetapi saya mau ceritakan dalam waktu 10 menit. Saya harap saya bisa selesaikan dalam waktu 10 menit. Begini ceritanya. Di Kejadian, awal penciptaan, semua baik, semua indah. Tuhan dan manusia bisa bersekutu dengan mudah dan dengan indahnya. Manusia bisa mengalami persekutuan dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Ya, tidak ada batas yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan. Namun, apa yang terjadi? Tuhan di Kejadian 1 dan 2 Tuhan perintahkan begini, taatlah, ya, sampai masuk Kejadian 3, taatlah, jangan berontak kepada saya, kata Tuhan begitu. Tetapi apa yang terjadi di Kejadian 3, manusia jatuh dalam dosa. Dosa artinya memberontak kepada Tuhan, rebel. Dan pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan berjanji. Tuhan janji kepada siapa? Tuhan janji kepada setan, kepada si ular itu. Tuhan janjinya begini, engkau akan meremukkan tumitnya dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Kepala berbicara tentang kuasa, tumit berbicara tentang kematian. Nah, apa yang terjadi? Dia bilang kepada setan, setan, dengar ini baik-baik, camkan ini baik-baik, ingat ini baik-baik, keturunannya akan meremukkan kepalamu, kata Tuhan begitu. Dan itu lalu setelah Kejadian sampai dengan sebelum masuk Yosua, itu janjinya Tuhan terus ingatkan itu, bahwa keturunannya akan meremukkan kepala setan. Dan manusia sebelum masuk Yosua, itu apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha untuk masuk kembali ke Taman Eden, untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Itulah namanya agama. Nah, agama itu apa? Agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Itu agama. Tetapi kekristenan itu adalah usaha Tuhan untuk mencari dan menyelamatkan manusia. Itulah kekristenan. Amin. Jadi saudara,
tahu bedanya antara agama dan Kristen. Kristen itu bukan hanya melulu tentang agama, tetapi Kristen adalah usaha Tuhan mencari dan menyelamatkan manusia. Karena apa? Karena manusia tidak bisa selamat sendiri. Manusia perlu diselamatkan. Ya. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah Yosua mulai, dari Yosua sampai Malaki, itu bunyinya sama. Raja akan datang, juru selamat akan datang, Mesias akan datang. Itu sama bunyinya. Sampai dengan waktunya Yohanes tampil. Yohanes Pembaptis tampil dan dia bilang, inilah dia. Gitu kan? Yang aku beritakan. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, sembahlah dia. Nah, Yohanes katakan begitu, ikutilah dia. Nah, disitulah, sejak saat itulah, maka janji-janji di dalam perjanjian lama itu selesai. Lalu bedanya begini, Tuhan di perjanjian lama dengan Tuhan di perjanjian baru, Tuhannya sama, tetapi kondisi ground-nya beda, kondisi tanahnya beda, kondisi hati manusianya beda. Kalau di perjanjian lama, itu belum ada penumpahan darah, tetapi di perjanjian baru, adik-adik, itu sudah ada Tuhan Yesus, maka orang yang percaya kepada Yesus tidak tinggal di dalam penghukuman lagi. Amin. Wow. Katakan amin kalau saudara menerima firman Tuhan ini. Kita baca dari Roma 8. Ayo kita baca yuk dari Roma 8. Ada yang bisa membacakan Roma 8 ayat 1, 2, dan 3? Kalau ada yang buka Alkitab, silakan bacakan Roma 8 ayat 1, 2, dan 3. Silakan buka mute-nya dan bersuara. Roma pasal 8 ayat yang ke-1. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dan dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya mau yakinkan kita semua apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa demikianlah sekarang. Finally now, gitu. Sekarang itu berbicara tentang when you believe Jesus Christ. Ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka, bagi saudara dan saya yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara bisa bayangkan nanti di hari penghakiman. Di hari penghakiman, pada waktu kita semua kembali kepada Tuhan, kita harus berhadapan dengan tahta Tuhan, dengan tahta Allah untuk diadili. Ya. Dan orang yang percaya Yesus itu Tuhan, dia tidak akan berdiri sendirian di hadapan Allah, tetapi dia akan berdiri bersama dengan Yesus. Katakan amin. Orang yang tidak percaya Yesus, orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, dia akan stand alone, dia akan berdiri seorang diri di hadapan tahta Allah. Ya, inilah yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma,
bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena apa? Karena penghukuman itu sudah ditimpakan kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Ayat 3 dikatakan dengan jelas yang terakhir, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Yang dikondem itu dosa. Jadi dosa sudah dihukum. Ya, dan kalau dosa sudah dihukum, akibat dosa tidak ditimpakan kepada saudara dan saya. Jadi berbahagialah kita, orang-orang yang tinggal di dalam Kristus, orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Jangan sampai luntur imanmu, jangan sampai kecewa kepada Tuhan, apapun keadaannya. Dan saya ingatkan saudara-saudara, jangan mengukur imanmu dengan harta kekayaan. Jangan mereduksi atau jangan menurunkan derajat pengorbanan Tuhan hanya diukur dengan rumah, dengan uang, dengan mobil, dengan harta kekayaan. Tidak. Kalau kita mengukur kebaikan Tuhan hanya berdasarkan harta, hanya berdasarkan rumah, mobil mewah, segala macam, artinya kita adalah orang-orang Kristen dunia. Ya, karena harga darah Yesus itu tidak sebanding dengan semua yang tadi saya sebutkan, rumah, mobil, pakaian, makanan enak, segala macam. Tuhan kita jauh lebih berharga dari semuanya itu. Amin. Jadi, ukuran saudara dan saya beriman atau tidak, jangan sekali-kali diukur dengan semuanya itu. Karena apa? Karena orang fasik pun, mereka juga menikmati berkat-berkat duniawi. Ya. Lalu apa dong ukurannya untuk percaya kepada Yesus Kristus itu Tuhan? Taruh Tuhan di atas segalanya. He is supreme. Dia adalah di atas segalanya. Dia super, begitu. Karena apa? Karena begini saudara, kalau saudara hanya mengukur kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, hanya dengan harta duniawi, ada waktunya saudara bisa kecewa. Tetapi keselamatanmu dan keselamatanku di dalam Yesus Tuhan, itu tidak terbayar oleh apapun juga. Amin. Jadi berbahagialah orang yang tinggal di dalam Kristus. Kalau begitu, apakah ada orang yang di luar Kristus? Ada. Ya. In Christ itu ada outside Christ. Kalau Paulus bilang ada di dalam Kristus, ada juga orang-orang di luar Kristus. Roma 9 ayat yang ketiga. Paulus katakan begini, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Ini dikatakan oleh Paulus bahwa orang-orang sebangsanya yang tidak menerima Yesus, mereka adalah orang-orang yang ada di luar Yesus. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap tinggal di dalam Kristus, tetap tinggal di dalam Kristus. Jangan sampai kita di luar Kristus. Karena apa? Allah yang kita sembah, sekali lagi, adalah Allah yang tidak menuntut umatnya untuk mati bagi Tuhan. Ada kan agama-agama lain selain yang perjanjian lama, yang agama di Indonesia juga ada kayaknya. Tuhan yang
menuntut umatnya untuk berkorban. Bahkan umatnya nggak pakai logika lagi, cuma pakai emosi. Imannya iman emotional faith, iman yang emosi. Itu lalu mau berani mati untuk Tuhannya dengan cara melakukan bom bunuh diri, misalnya begitu. Itu tidak berdampak apa-apa bagi surga, saudara. Ya, kematian yang sia-sia itu tidak berdampak apa-apa bagi surga. Surga tidak butuh darah manusia yang penuh dosa, karena Yesus dengan jelas-jelas katakan, tanpa penumpahan darah tidak ada keselamatan, tidak ada pengampunan dosa, dan hanya darah Yesus yang sanggup, yang layak untuk memuaskan hatinya Tuhan. Tuhan Yesus rasanya katakan kepada kita begini, udah kalian tidak usah susah-susah untuk menumpahkan darah. Darahmu itu bau anyir, darahmu itu bau dosa, darahmu itu busuk gitu. Dan nggak laku di surga. Hanya ada satu darah yang laku di surga, yaitu darah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus katakan dengan manis kepada kita begini, you tidak perlu mati buat saya, karena saya sudah mati buat you. Buat kamu saya mau mati. Begitu Yesus katakan, kalaupun kamu kalaupun kalian mati buat saya itu sia-sia. Ya, surga tidak butuh orang-orang yang bunuh diri, melakukan apa katanya perintah Tuhan, tidak butuh. Yang Tuhan perintahkan adalah hiduplah di dalam aku, hiduplah di dalam Kristus. Kasihilah sesamamu manusia, jadilah berkat, berdampaklah. Jangan hanya jadi orang Kristen yang hanya ibadah, yang hanya pergi ke gereja, tetapi jadilah orang Kristen yang berbuat sesuatu. Mimpilah yang besar, jadilah orang Kristen yang menjadi garam dan menjadi terang. Di mana saja, ya, di rumah, di tempat kerja, di gereja, di pelayanan, di marketplace, ya, di tempat bisnis. Kalau saudara membuka usaha, jadilah berkat di sana. Di bidang politik, jadilah berkat di sana. Jangan hanya jadi orang Kristen yang beribadah saja, tapi tanpa berdampak bagi masyarakat. Karena kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang itu di dunia. Bukan di dalam gereja saja, tetapi di dunia kita harus menjadi terang dan menjadi garam. Engkaulah terang dunia. Dikatakan begitu. Dunia itu artinya yang di luar gereja itu loh. Orang-orang yang belum selamat, selamatkanlah dia. Jadi saya mau yakinkan untuk saudara semua, adik-adik yang ada di Blora sana semuanya yang mendengarkan ini. Peganglah teguh imanmu di dalam Kristus. Apapun keadaanmu. Meskipun engkau mengalami kesulitan demi kesulitan, ingatlah murid-murid Tuhan Yesus, mereka juga mengalami kesulitan demi kesulitan. Semuanya, tidak ada satupun yang tidak mengalami kesulitan. Kesulitan apa? Kesulitan ekonomi mereka juga mengalami. Kesulitan dianiaya orang mereka juga ngalamin. Kesulitan dilecehkan, direndahkan mereka juga ngalamin. Dianggap gila mereka juga ngalamin. Disiksa mereka juga ngalamin. Ya, saya berdoa untuk saudara semua yang ada dan mendengar saat ini, tetaplah teguh imanmu di dalam Tuhan. Ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara punya akses untuk hidup damai bersama dengan Tuhan. Ya, saudara menikmati damai itu dengan Tuhan. Saudara tidak akan berdiri di hadapan Tuhan seorang diri. Dan janji Tuhan bukan hanya berlaku untuk nanti, tetapi berlaku untuk saat ini juga. Roma 5 ayat 1 dikatakan demikian. Sebab itu,
Atau ada yang mau bisa tolong membacakan Roma 5 ayat 1? Yang dari Blora. Apa tadi, Pak? Roma 5 ayat yang pertama. Roma 8 ayat? Roma 2 ayat yang pertama. Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. 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 Puji Tuhan. Jadi kita yang dibenarkan itu kita hidup damai dengan Tuhan. Jadi saudara dan saya tidak lagi bermusuhan dengan Tuhan, ya. Orang yang damai karena kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Kapan itu dilakukan? Roma 5 ayat 10. Coba bacakan lagi Roma 5 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih baik kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Terima kasih. Amin. Amin. Katakan amin. Ini pernyataan-pernyataan Paulus yang sangat dahsyat sekali. Jadi waktu kita masih seteru itu masih bermusuhan dengan Tuhan, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi hanya kematian Tuhan Yesus saja yang sanggup untuk mendamaikan saudara dan saya dengan Tuhan. Tidak ada kematian siapapun juga yang lain selain Tuhan Yesus. Ya. Dan lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan olehnya. Jadi siklusnya adalah orang berdosa diselamatkan, diperdamaikan dengan Tuhan. Ya. Kita adalah orang-orang yang hidup damai dengan Tuhan. Nanti atau sekarang juga kalau Tuhan melihat saudara dan saya, Tuhan tidak melihat saudara dan saya sebagai musuhnya, tetapi sebagai anak-anak yang dikasihinya. Ya. Saya harap apa yang saya sampaikan singkat ini pesan dari Paulus. Ini mengokohkan imanmu, meneguhkan imanmu, tetap percaya kepada Yesus apapun yang terjadi di dalam hidupmu. Ingat, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang tinggal di dalam Kristus. Wow. Tidak ada penghukuman. Hanya Tuhan minta begini, hiduplah setia. Tinggallah di dalam kebenaran, righteous life. Tinggallah di dalam kebenaran. Obedient, setialah kepadaku, kata Tuhan begitu. Ya, tetap setia, andalkan Tuhan dalam segala perkara, apapun yang ada dalam hidupmu, pergumulanmu, apapun itu, teriaklah kepada Tuhan di surga. Entah bagaimana caranya, Tuhan akan sanggup menolong kita semua. Amin. Tuhan, saya berdoa Tuhan akan menolong Agus, Tuhan menolong Walter, Tuhan menolong semua adik-adik yang ada di rumah Singgah Putri. Semuanya, apapun pergumulanmu. Kalau engkau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan engkau. Tuhan sembuhkan engkau. Karena kemerdekaan itu adalah kemerdekaan dari semua perkara. Kalau engkau ada yang bergumul dengan keluargamu, Tuhan pulihkan keluargamu. Kalau engkau ada yang mengalami penolakan dari keluargamu, Tuhan pulihkan hidupmu. Kalau engkau ada yang merasa rendah diri, merasa inferior, merasa tidak berharga, saat ini juga ubah cara berpikirmu. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Hargamu lunas dibayar oleh Tuhan, dan hargamu itu adalah darah Yesus. Hargamu tidak rendah, hargamu tidak murah, karena darah Yesus itu yang membayar engkau lunas. Kalau engkau ada yang bergumul dengan sekolah, ada yang bergumul dengan keuanganmu,
Teriaklah kepada Tuhan Yesus. Percayalah, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong dengan caranya Tuhan. Ya, bagaimana caranya saya percaya? Lakukan dulu. Alami. Engkau akan mengalaminya dan engkau akan semakin kuat imanmu di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan engkau akan semakin naik dan tidak turun. Naik dalam arti imanmu akan semakin naik di dalam Tuhan. Meskipun keadaan boleh turun ya, keadaan silahkan turun. Kadang kita di puncak, kadang kita di lembah. Meskipun di puncak atau di lembah, iman kita akan tetap naik. Amin. Amin, Pak. Tuhan, terus semangat, adik-adik yang di Blora. Terus andalkan Tuhan, terus cari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah bohong, karena Tuhan tidak pernah lupa akan janji-janjinya. Puji Tuhan, saya akan berdoa untuk kita semua. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Engkau ingatkan kami. Engkau terus tetap tinggal di dalam Engkau. Karena hanya di dalam Kristus saja tidak ada penghukuman. Hanya di dalam Kristus saja kami dimerdekakan. Hanya di dalam Kristus saja kami pasti selamat. Itulah jaminan kehidupan kami di dalam Engkau. Tolong Tuhan setiap kami Tuhan. Untuk terus setia, untuk terus tetap tinggal di dalam Engkau. Dan ajar kami Tuhan untuk membawa orang-orang di luar Engkau. Untuk masuk dan tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Percaya kepadamu. Percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang sudah mati bagi kami dan sudah bangkit bagi kami dan berjanji akan datang kembali bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau segalanya bagi kami. Engkau jawaban atas pergumulan kami. Engkau pertolongan yang terus ada bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang terus setia di dalam Zoom ini. Terus Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Pak.